awal-awal agama mengenal Allah. Yang kedua, ilmu fiqh, tata cara sholat, puasa, zakat, dan seluruh hukum-hukum yang bertautan dengan ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini disebut apa yang dapat kita beribadah menurut peraturan Allah, apalagi kita kalau kita tidak beragama menunaikan apa yang diperintah. Oleh karena itu kita mantapkan, kita mengulang 5 rukun Islam dengan rukun iman. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat sah 2 kalimat syahadah itu kita baca dengan lidah, kita tasdik, kita benarkan dengan hati, kita yakin penuh dengan hati. Apa yang kita yakin waktu kita baca asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah. Tuhan itu tidak perlu tidak disembah-sembah, kecuali yang wajib disembah, fardu disembah. Tuhan yang bersifat 20 sifat, yang lawannya 20, yang mustahil 1. Berarti Tuhan yang bersifat dengan 40 i'tikad itu hanya Allah. Tapi yang benar-benar Tuhan Allah, yang bukan Allah bukan Tuhan. Namrud, Fir'aun itu batu kayu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar siapa? Allah. Waktu kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib kita yakini sifat berempat pada Rasul. Yang pertama wajib kita yakini sifat Rasul itu sadak benar. Yang kedua amanah, mustahil Nabi Rasul berkhianat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan apa yang diperintah Allah. Keempat fatanah, Nabi Rasul itu pintar, jenius, pandai. Jadi 4 yang lamanya wajib kita zikir dan ikatkan Nabi ini orang yang benar. Mustahil Nabi ini orang dusta, orang jelek. Kemudian Nabi ini amanah, mustahil Nabi ini berkhianat. Nabi ini maksum, dijaga oleh Allah, tidak berbuat maksiat. Yang ketiga wajib kita niatkan, kita yakini Rasul ini menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Rasulullah sebelum dibawa agama, sebelum dilantik menjadi Rasul, orang yang cukup terpercaya dari orang Arab dan Makkah. Tapi waktu disampaikan perintah Allah, semuanya bertukar. Daripada dekat berjauhan, daripada senang dengan benci, daripada kawan menjadi lawan. Cuma golongan yang sedikit yang mematuhi peraturan Allah dan Rasul.
kebanyakan orang Arab itu maka berubah waktu disampaikan perintah Allah, tapi Rasul tetap menjalankan tugas. Sifat yang keempat, fatanah, pintar, zaki, jenius, pandai. Berapa pandai Nabi? Manusia walaupun cukup pandai sebanding satu biji pasir di pantai. Pandainya Rasul, pandainya Nabi sebanding pasir di pantai. Karena Nabi ini jawami'ul kalim, setiap perkataan singkat padat. Walaupun kita cukup bodoh, tapi kita pahami kata-kata Nabi. Ini istilah sifat Nabi. Walaupun kita cukup jenius, terpaksa kita berpikir apa hikmahnya. Walaupun abad ke-15 ada yang belum sanggup kita pahami. Kemudian sifat satu yang harus, sifat manusia biasa yang tidak membawa kekurangan martabat. Umpamanya sakit kepala, demam, berkeluarga, mulai dari nenek kita Najwa dan hingga ke suami keterangan kita. Mustahil Nabi ini orang bodoh, gila, mustahil, kekurangan martabat. Jadi waktu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mesti kita yakini 50 etika ini di dalam hati kita. Ini sudah sah, dua kali masyarakat sudah sah Islam. Mulai sifat yang pertama, sifat nafsi. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat wujud. Allah Ta'ala dengan wujud Allah diciptakan alam ini dari tiada ke ada, dihidupkan, dimatikan, segalanya diatur. Yang pertama diciptakan makhluk yang pertama Nur Rasulullah, Nur Muhammad. Kemudian alam ini berhajat ke tempat dan zaman. Allah Ta'ala dengan sifat-sifat qadim, duluannya tidak ada penulaan yang sudah ada. Kemudian baqa, tidak ada penghabisan. Allah Ta'ala awalnya tidak ada duluan, akhirnya tidak penghabisan. Kalau makhluk ini, alam ini, macam kita lahirnya tahun 2000, meninggalnya tahun 2024. Lahir ke dunia tahun 55, meninggalnya tahun 2000. Begitu, ada awal dan ada akhir. Termasuk langit bumi dikiamatkan. Allah Ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Waktu ditegakkan kiamat, dijadikan kiamat, diguncangkan langit-langit, bumi dengan segala guncang. Untuk langit-langit, matahari, bintang, bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dalam perut bumi ini ada air yang disimpan yang cukup bisa. Keluar hari yang ditiup sangkakala, air itu bisanya anak batu, besi, hancur batu dan besi
macam hancur gula dalam air, macam hancur sirah garam dalam air, macam hancur pupuk di dalam air. Kita bilang batu, kita bilang besi, tapi kena air yang di aspal dalam bumi begitu hancur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Wa takunul jibalu, gunung-gunung hancur berkeping-keping macam hancur kapas, terbangan berjemah seperti kapas. Hilang laut, hilang gunung dan sebagainya. Jadi sifat makhluk ini ada awal, ada akhir. Allah Ta'ala Tuhan kita yang tidak punya awal sudah lengkap, bukan punya berkata sehingga sama dengan makhluk. Kalau makhluk ini bernyawa kerja, ada tulang, ada pengamisan, tapi Allah Ta'ala di mukhalafatul hadis, berbeda dengan kita segala-galanya. Qiyamuhu bi nafsih, Allah Ta'ala berdirinya tidak berhajat kepada tempat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, sudah macam kita. Tentu ada yang buat tempat, sudah macam kita. Nah, jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada segala-galanya. Tapi kalau kita semuanya berhajat. Dia wahdah usaha Allah Ta'ala. Seluas ini alam, tapi dia yang atur sendiri, dia yang bikin. Wahdah yang dinasih wahdahnya kudrah. Allah Ta'ala punya kuasa. Nah, dibentuk kita, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Nah, kita pergi dengan tapak, kita pegang dengan tangan. Begitu juga seluruh alam ini diciptakan oleh Allah dari tiada kepada ada. Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Allah Ta'ala mengatakan dalam kitabnya, kitab Allah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah, yakni mengerjakan sembahyang, zakat, berhaji, puasa Ramadan, apa yang diperintah, dan tidak tinggalkan apa yang dilarang. Karena kenapa? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala menyedia kepada kita, tiap-tiap seorang kita diberi surga kepada orang yang taat Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang disedia seluas langit dan bumi, hak seorang, bukan orang tinggi. Jadi janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang taat Allah, beragama dengan agama Allah, dijanjikan surga untuk hak kita di alam terakhir, alam ketujuh, yang luasnya seluas langit dan bumi, hak seorang, bukan orang tinggi, sederhana. Kita bayang bumi ini berapa luas? 1.300.000 bumi baru satu nilai matahari. Itulah besarnya matahari. 1.300.000 bumi baru satu matahari.
Berapa jauhnya kita ke matahari? 8 menit perjalanan cahaya. 1 menit 60 detik, dalam sedetik 300.000 kilometer. Jadi kalau 60 kali 300.000 berapa? 18 juta kilometer. Kalau 8 menit 8 kali 18 144 juta waktu matahari dekat. Kalau matahari waktu tinggi 1.152 juta kilometer.